warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alvina Tri Elsa Nur Azizah, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta dengan NIM K76210008. Video ini ditujukan sebagai luaran penilaian video kreatif pembelajaran dengan materi masalah ekonomi untuk SMA fase E kelas 10. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas mengenai kelangkaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai masalah ekonomi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat mengidentifikasi masalah ekonomi klasik dan modern dengan cermat dan teliti dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kata masalah ekonomi. Kira-kira apa sih masalah ekonomi itu? Secara umum, masalah ekonomi merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat memuas untuk memenuhi kebutuhan sifatnya terbatas. Oleh karena itu, manusia harus dapat menentukan kebutuhan mana yang harus didahulukan agar seluruh kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan mengapa masalah ekonomi itu bisa muncul? Menurut kalian, apa yang menjadi masalah ekonomi? Tentunya kalian masih ingat bukan dengan apa itu kelangkaan? Ya, timbulnya kelangkaan terjadi karena tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Sementara alat pemuas kebutuhan yaitu barang dan jasa jumlahnya sangat terbatas. Hal ini menjadi masalah besar yang ada dalam lingkup ekonomi. Lalu ada apa aja sih masalah ekonomi itu? Berdasarkan teorinya, masalah ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Apa aja ya maksudnya? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik merupakan masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan memperoleh kemakmuran. Kemakmuran di sini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan tersedia dan mencukupi kebutuhan manusia. Cara pemecahan masalah ekonomi klasik ini yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang dapat mencapai tingkat kemakmuran, yaitu melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu masalah produksi. Pada masalah produksi ini berkaitan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak, bagaimana menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu masalah distribusi. Pada masalah distribusi ini berkaitan tentang bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Distribusi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama distribusi langsung. Artinya menyalurkan barang dari produsen langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara. Kemudian juga bisa dilakukan dengan distribusi tidak langsung, yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan perantara, seperti dari pedagang besar, pedagang kecil, dan penyalur lainnya hingga barang itu sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu masalah konsumsi. Pada masalah konsumsi ini berkaitan dengan apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia. Untuk melakukan kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor intern yang terdiri dari sikap, kepribadian, motivasi diri, pendapatan seseorang, selera, dan juga watak. Kemudian juga ada faktor ekstra atau eksternal yang meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan masyarakat, status sosial, keluarga,
dan juga pemerintah. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan teknologi, muncul masalah ekonomi modern yang menekankan pada 3 hal. Yang pertama yaitu what, atau barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan jumlahnya yang sesuai. Kemudian yang kedua ada how, atau bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Memilih cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting dalam proses produksi. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya harus melalui proses penghitungan yang detail. Hal ini juga berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam produksi. Kemudian masalah ekonomi modern yang selanjutnya adalah for whom atau untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Masalah ekonomi ini menyangkut pasar mana yang akan dibidik yang didasarkan pada penghasilan, daerah, gender maupun usia. Masalah ini sangat dipengaruhi oleh distribusi barang tersebut. Selanjutnya yaitu contoh masalah ekonomi modern. Contoh masalah ekonomi modern what yaitu pada ilustrasi berikut. Ketika kue memproduksi 5 jenis kue dengan harga yang berbeda, ternyata hanya 3 jenis kue yang disukai konsumen. Oleh karena itu, produsen memutuskan untuk fokus memproduksi 3 jenis kue yang diminati konsumen untuk menghemat biaya produksi dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Contoh dari permasalahan ekonomi how adalah pada ilustrasi berikut ini, di mana yang dilakukan oleh produsen memanfaatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Contoh masalah ekonomi modern for whom yaitu pada ilustrasi ini, di mana yang dilakukan produsen yaitu dengan menentukan target pasar yang dituju, yaitu untuk masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan masalah ekonomi klasik dan modern. Yang pertama yaitu berdasarkan tujuan dan siklus ekonomi. Ekonomi klasik memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah agar bisa menyejahterakan semua elemen yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sementara ekonomi modern fokus dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya produk. Kemudian dapat disimpulkan bahwa siklus ekonomi klasik cenderung sederhana, yaitu antara produksi, konsumsi, dan distribusi. Sementara untuk siklus ekonomi modern, siklusnya lebih detail, menjaga keseimbangan produksi, keuntungan, dan kualitas. Selanjutnya, berdasarkan sudut pandang ekonomi. Ekonomi klasik hadir dengan sudut pandang skala kecil berdasarkan jumlah secara umum. Sementara ekonomi modern harus dilihat secara dalam dan mendetail dengan mempertimbangkan jenis produksi, bahan baku, dan kualitas hidup target pasar. Oke, itu tadi merupakan pembahasan mengenai masalah ekonomi. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.